Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1161. Deli Anaye, aku tahu kamu mengatakan kebohongan itu karena racun pil Tianxin di tubuh Xiao Ai. Aku memberitahumu dengan jelas sekarang, aku di sini untuk menghilangkan racun di tubuh Xiao Ai, dan aku bisa menghilangkannya. Jadi, tolong singkirkan kekhawatiranmu dan saksikan bersama Xiao Ai untuk melihat bagaimana aku menjatuhkan Wu Guo, binatang pemberontak, dan bajingan dari keluarga Seng Guang ini. Kata Chen Feng, benar-benar sombong. Bahkan saat menghadapi ibu mertuanya, ia tetap menunjukkan sikap mendominasi. Dia menarik Aphrodite, berjalan menuju Anaye, dan menyerahkan Aphrodite ke tangan Anaye. Lalu dia berbalik dan berjalan menuju medan perang. Melihat sosok Chen Feng yang pergi, Aphrodite masih tenggelam dalam obsesinya. Ada pancaran kebahagiaan di matanya. Chen Feng sangat tampan sehingga dia tidak bisa menahan diri. Saat itu, Anaye juga perlahan tersenyum. Hatinya benar-benar rileks dalam sekejap. Karena dia melihat rasa percaya yang dapat diandalkan pada Chen Feng. Segera, dia sepertinya telah mengambil keputusan dan berteriak dengan keras, semua anggota Sekte Surgawi, dengar, saya bersumpah atas nama Dewa Surgawi bahwa apa yang saya katakan selanjutnya adalah benar. Paus tua dan pendeta diakui penyembah matahari adalah Chen Feng, bukan Rou Xiao. Wu Guo bersatu dengan keluarga cahaya suci untuk menculik Dewi dan memberikan racunnya, memaksaku untuk mengakui bahwa Rou Xiao adalah penyembah matahari. Wu Guo mengkhianati kehendak Paus lama, yang merupakan pengkhianatan. Merupakan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan berkolusi dengan orang luar untuk membunuh aliran sesat Ibrani secara sembarangan. Saya sekarang atas nama Dewa Surga dan untuk sementara bertanggung jawab atas Sekte Dewa Surgawi. Semua orang percaya harus mematuhi perintah dan bunuh Wu Guo. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali gempar. Dewa tersebut justru mengubah ceritanya dan mengatakan bahwa Chen Feng adalah seorang penyembah matahari dan Wu Guo adalah seorang murtad. Anggota gereja yang selalu menaruh kepercayaan besar pada Wu Guo merasa ragu-ragu. Bahkan 8 guru besar saling memandang, sedikit bingung. Jika memang demikian, bukankah berarti mereka telah membantu orang-orang murtad dalam perjuangannya? Wu Guo tampak bingung, tetapi berargumen dengan keras, jangan percaya, Chen Feng tahu ilmu sihir. Dia bisa menyihir hati orang dari jarak dekat. Dewi dan dewa telah disihir olehnya. Ayo bunuh monster ini. Dewa itu tidak keberatan dan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang kita hanya bisa menangkap maksud Chen Feng dan membuat beberapa pertengkaran. Sekalipun pihak lain dikatakan sebagai iblis, selama itu efektif, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Leo yang berada tidak jauh dari situ juga berteriak, ya, Chen Feng adalah monster. Coba pikirkan, bagaimana Paus tua dan para dewa bisa mengenali orang berkulit kuning dari domain Ye untuk menjadi laki-laki penyembah matahari. Selama poin ini tidak bisa dijelaskan, tidak ada yang bisa mempercayainya. Leo memahami poin ini dengan sangat akurat. Selama Paus tua tidak mengatakannya sendiri, fakta bahwa Chen Crazy Ye adalah anggota domain tersebut tidak akan diakui oleh jemaat. Setelah kedua orang itu mengatakan ini, semua orang dari Sekte Dewa Surgawi yang hadir menjadi semakin ragu-ragu dan semakin sulit mengambil keputusan. Namun kini, identitas Chen Feng sebagai anggota domain Ye telah menjadi fokus acara. Edibar, apapun yang terjadi, bergabunglah denganku untuk menghancurkan keluarga cahaya suci. Adapun identitas Tuan Pengorbanan Matahariku, kita akan membicarakannya nanti. Chen Feng berkata kepada Edibar dengan suara keras. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain. Mari kita hilangkan pelaku dari keluarga cahaya suci terlebih dahulu. Setelah menerima perintah Chen Feng, paku besi padat yang melilit Edibar terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan menuju kelima panglima perang. Kelima panglima perang tersebut segera membuka formasinya dan mulai bertarung dengan Edibar. Kelima panglima perang ini masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Terlebih lagi, kekuatan tempur setiap orang juga telah mencapai level Grandmaster. Secara logika, ketika 5 master besar menghadapi Grandmaster perantara, mereka seharusnya lebih unggul. Dengan kata lain, bisa dihancurkan. Namun, kekuatan abnormal Edibar dalam mengendalikan objek dan jarum besi yang berterbangan di langit membuat kelima panglima perang itu sangat sulit untuk menghadapinya. Terutama Gun Lord yang pandai menggunakan senjata dan senjata tersembunyi. Namun menghadapi Edibar, kedua skill ini sama sekali tidak berguna.
Baik peluru maupun senjata tidak dapat mendekati Edibar. Alhasil, setelah beberapa ronde, kedua kubu berakhir seri. Melihat ini, Wu Guo menjadi semakin gelisah. Dia menoleh ke 8 guru besar yang sedang menonton pertunjukan dan berkata, cepat bunuh Chen Feng dan teman-temannya. Para dewa dan dewi telah disihir oleh Chen Feng. Apakah kamu akan melihat Chen Feng untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di Sekte Dewa Surgawi? Pikiran ke-8 orang itu bergerak sedikit, dan mereka akan dibujuk oleh Wu Guo. Tapi Master Kultus Gaia, yang selama ini diam, tiba-tiba mendatangi Batu Putih. Dia datang tidak sendirian, tetapi juga membawa 5 tetua tua dari Sekte Surgawi. 8 guru ilahi, Anda adalah penganut setia Sekte Surgawi. Anda hanya boleh mematuhi perintah dari Paus atau Dewa Surgawi. Bahkan 3 guru besar kami tidak memenuhi syarat untuk memerintahkan Anda. Akhir-akhir ini, Anda telah mematuhi Wu Guo. Anda melanggar aturan, dan sekarang para dewa berada di atas, lalu kenapa? Bukankah kata-kata para dewa kurang penting dibandingkan Wu Guo? Setelah mendengar ini, 8 guru dewa yang sudah ragu-ragu lagi. Dan Abel, kepala dari 5 tetua, juga berkata, kami berlima awalnya adalah orang-orang di belakang Sekte Surgawi. Hari ini, karena masalah internal dan eksternal di Sekte Dewa Surgawi, kami tidak punya pilihan selain maju ke depan. Sekarang semuanya tidak jelas, jadi jangan bertindak gegabah. Dengan 5 tetua. Jika demikian, kali ini, 8 guru agung ilahi sepenuhnya bertekad untuk tidak mengambil tindakan lagi. Kalian, Wu Guo diam-diam membenci karena kelima tetua ini datang pada waktu yang salah. Rupanya Gaia ini juga mengkhianatinya. Tentu saja, Gaia awalnya tidak tunduk padanya, tapi dia memanfaatkannya dan tidak berani melawan. Dalam situasi saat ini, hampir mustahil untuk melawannya dengan cara apapun. Jika kekuatan tempur Sekte Tianshan tidak ikut berperang, itu akan menjadi perseteruan pribadi antara Chen Feng dan keluarga Seng Guang. Metode mengerikan Edibar dalam mengendalikan jarum besi membuat kelima panglima perang itu tidak berdaya. Namun sangat sulit bagi Edibar untuk membunuh Warlord. Sepertinya aku masih harus mengambil tindakan. Chen Feng tidak tahan lagi. Dia menyipitkan matanya, dan aura gelap muncul di sekujur tubuhnya. Purgatory Devil May Cry diaktifkan, dan ekspresinya segera menjadi ganas. Lengannya menjuntai, tubuhnya berayun dari kiri ke kanan, dan tiba-tiba dia terbang seperti seekor citah. Kelima panglima perang yang masih bertarung sengit dengan Edibar tiba-tiba merasakan momentum mengerikan menyapu mereka seperti gelombang pasang. Mereka semua melihat ke belakang. Di tangan kanan Chen Feng, dia melihat sebilah pedang putih berputar di telapak tangannya. Adapun Chen Feng sendiri, tubuhnya bergerak sangat cepat sehingga dia tidak bisa lagi melihat bayangannya. Hantu itu marah tanpa bekas. Teriaknya dengan keras, dan pedang putih itu tiba-tiba menghilang dari tangan kanannya. Tubuh hantu Chen Feng yang bergerak cepat terbungkus dalam bayangan pedang bermata putih yang berputar. Mundur. Kekuatan tempur Chen Feng yang menakutkan membuat kelima panglima perang itu ketakutan. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kelima orang itu mundur. Namun, bagaimana mangsa yang diincar Chen Feng bisa dilepaskan begitu saja? Saya melihatnya mengayunkan tubuhnya, menunjukkan kecepatan yang mengerikan dan kekuatan ledakan. Dalam sekejap, dia langsung menyusul seorang panglima perang. Ia menggenggam bahu lawan di belakang punggung dengan kedua tangan dalam posisi meraih. Kelima jari kedua tangannya digunakan dengan keras, dan kekuatan mengerikan itu langsung mematahkan tulang belikat lawan. Ah! Pria itu berteriak kesakitan. Tapi kemudian, mimpi buruk dimulai. Saya melihat pedang putih yang melilit tubuh Chen Feng berkedip dengan cahaya putih. Hanya mendengar semburan suara mencicit, daging dan darah beterbangan. Hanya dalam beberapa detik, kepala sang panglima perang ditebas dengan pedang cepat, meninggalkan daging dan darahnya tetap utuh. Bab 1162. Akhirnya, Chen Feng melepaskan tangannya. Tinju Yin yang menghantam punggung sang panglima perang yang berdarah-darah. Kekuatan pukulan yang menakutkan langsung menghempaskan panglima perang itu. Setelah jatuh ke tanah, dia langsung kehilangan nafas. Setelah membunuh seorang panglima perang, Chen Feng melihat ke samping. Mata yang penuh dengan niat membunuh tertuju langsung pada Lord Gun. Sekilas saja ke arah Gun Lord membuat Gun Lord merasa menyeramkan. Dia dengan cepat mengangkat senjatanya, membidik Chen Feng, dan menembak terus-menerus. Dengan kemampuan menembak dan kecepatan senjatanya, orang biasa tidak akan bisa mengelak. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Saya melihat ada aura jahat yang menakutkan mengelilingi tubuh Chen Feng.
Seluruh tubuhnya seperti daun, berayun ke kiri dan ke kanan mengikuti pelurunya. 5 tembakan berturut-turut, dalam jarak sedekat itu, masih gagal mengenai Chen Feng. Kemarahan para dewa bergabung, mati. Mata Chen Crazy melebar, dan dia menukik ke depan dengan ganas seperti harimau jahat yang memangsa mangsanya. Bilah putih yang semula berputar di sekitar tubuh tiba-tiba menghilang. Aku melihatnya menebas dengan telapak tangannya, posturnya garang. Lord Gun tidak menghindari serangan ini, tapi memilih untuk memblokirnya dengan tangannya. Namun tak lama kemudian, dia menyesalinya. Saat bersentuhan dengan telapak tangan Chen Feng, kekuatan pedang yang sangat menakutkan langsung memotong pergelangan tangannya. Ah! Dengan tangisan yang menyayat hati, sang Lord Gun menunduk. Hanya separuh pergelangan tangan kanannya yang tergantung di sana. Bahkan tulang di lengannya terpotong menjadi 2 karena pukulan tadi. Sungguh mengerikan bahwa energi pedang yang begitu mengerikan dapat dilepaskan dari tangan fisik seseorang. Perasaan sakit itu sungguh membuat putus asa. Namun, pemandangan yang lebih menyedihkan muncul. Ketika Lord Gun kesakitan, Chen Fengfei melangkah maju dan melambaikan telapak tangan kanannya secara horizontal. Saya melihat cahaya putih melintas di urat leher Lord Gun. Tiba-tiba, seluruh kepala Raja Senjata itu terbang ke langit. Telapak tangan gila Chen langsung memotong kepala Tuan Senjata. Tubuh tanpa kepala itu menyemburkan darah dan menghantam hujan yang turun. Segera, tubuh Lord Gun itu roboh dan kepalanya terjatuh jauh. Ah! Pemandangan kejam di kejauhan ini membuat Aphrodite ketakutan dan dia melemparkan dirinya ke pelukan ibunya. Sejujurnya, bahkan dia merasa takut dengan Chen Feng saat ini. Tentu saja, tidak hanya Aphrodite, tetapi hampir semua orang yang hadir tercengang. Chen Feng membunuh kedua panglima perang itu dalam sekejap dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan mengerikan ini sungguh terlalu menakutkan. Kedua rekannya terbunuh dalam sekejap mata, dan 3 panglima perang yang tersisa memilih melarikan diri tanpa ingin bertarung. Karena yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan iblis. Melawan iblis seperti itu tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak bisa melarikan diri. Memanfaatkan kesempatan ini, Eddie Bar melancarkan serangan. Karena pihak lain melarikan diri dari Chen Feng, dia kehilangan kewaspadaan, sehingga jarum besinya mengambil kesempatan untuk menembus tubuh kedua panglima perang tersebut. Jika jarum besi masuk ke dalam tubuh, Anda akan mati. Saya melihat sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mulai mengendalikan jarum besi, berenang di dalam tubuh kedua orang itu. Kedua panglima perang itu terkejut dan berhenti, mencari bekas jarum besi di tubuh mereka. Jika bukan karena rasa takut pada Chen Feng, dia tidak akan membiarkan celah apapun terbuka, membiarkan Eddie Bar dengan mudah memasuki tubuh mereka dengan jarum besi. Namun saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Meledak. Eddie Bar berteriak pelan, dan 2 jarum besi menusuk hati kedua panglima perang itu. Saya melihat 2 panglima perang itu meratap pada saat yang sama dan jatuh ke tanah satu demi satu. Sedikit berkedut, tapi seluruh kehidupan telah hilang. Pemandangan mengerikan ini membuat semua orang yang melihatnya tercengang. 2 panglima perang tingkat Grandmaster meninggal secara misterius. Mereka tidak tahu bahwa sekali jarum besi Edibal masuk ke tubuh seseorang, itu akan menjadi mimpi buruk orang tersebut. Karena dia bisa mengendalikan jarum besi, berenang mengelilingi tubuh, menemukan hati pihak lain, dan menghancurkannya. Tidak peduli berapa tingkat kekuatan tempur yang Anda miliki, selama Anda terkena gerakan ini, Anda pasti akan mati. Apakah kamu menjadi lebih kuat? Masih ada satu yang tersisa. Haruskah kamu membunuhnya atau haruskah aku? Chen Feng sedikit menyipitkan matanya dan berdiri di sana dengan tenang, menyarungkan pedangnya. Dengan Eddie Bar di sini, pertarungan ini jauh lebih mudah. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia sudah menduga bahwa menurut temperamen Eddie Bar, dia harus mendapat pujian. Oleh karena itu, dia bahkan menyingkirkan pedangnya. Benar saja, Eddie Bar berkata dengan penuh semangat, serahkan padaku, tapi ini adalah kesempatan langka untuk menghadapi kekuatan tempur tingkat master dalam pertarungan sebenarnya. Membunuh orang seperti itu adalah hal yang menyenangkan. Kemudian dia mengendalikan jarum besi dan mengejar seorang panglima perang telah pergi. Chen Feng berbalik dan menargetkan Wu Guo. Pencuri tua Wu Guo, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Dapat dikatakan bahwa pelakunya adalah orang tua ini. Jika orang tua ini tidak menimbulkan masalah, dia tidak akan mengalami rasa malu kemarin. Wu Guo mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan. Kekuatannya sendiri hanya setingkat master, dan 8 master hebat tidak lagi mendengarkan perintahnya saat ini.
Menghadapi Chen Feng benar-benar situasi yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan lari terlepas dari martabatnya. Dengan begitu, ia benar-benar terlihat seperti kelinci. Hanya kamu masih ingin melarikan diri dariku. Mata Chen Feng menjadi dingin dan dia bergegas menuju Wu Guo dengan kecepatan yang menakutkan. Dia adalah binatang hutan yang menakutkan, dan lebih dari mampu memburu kelinci. Hanya dalam 7 atau 8 langkah, dia hampir menyusul Wu Guo. Dewa kekuatan, tolong muncul dan selamatkan aku. Saat dia berlari, Wu Guo tersandung dan jatuh ke tanah. Melihat Chen Gila hendak menyerang, dia hampir berteriak putus asa. Begitu mereka selesai berteriak, seseorang yang sangat aneh muncul entah dari mana dan berdiri di antara Chen Feng dan Wu Guo. Pria itu mengenakan celana ketat berwarna putih dan terlihat sangat langsing. Tapi karena dia laki-laki, memakai pakaian ketat seperti itu membuatnya terlihat malu. Terutama beberapa tempat tersembunyi yang disorot dengan sangat kuat sehingga orang tidak tega melihatnya. Tak hanya itu, orang tersebut terlihat sangat vulgar. Hidung besar, mata segitiga murung. Mulut yang menyeringai tampak seperti lubang besar di wajah, yang cukup jelek. Apakah kamu dewa kekuatan? Chen Feng mengerutkan kening dan menatap pria di depannya. Sejujurnya saya tidak tega melihatnya, agak kotor. Saya ingat di antara 8 dewa malam, ada dewa aneh yang memiliki kekuatan aneh dan sangat celaka dan sesat. Tidak hanya itu, tapi aku juga mendengar bahwa orang ini berada di peringkat 3 teratas dalam hal kekuatan tempur di antara semua dewa malam. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di Gunung Suci kuno hari ini. Dewa kemampuan menyeringai dan berkata, ya, saya adalah dewa kekuatan Salome. Jika Anda tidak percaya, lihat, ini adalah 5 hal tersembunyi saya yang atas dan bawah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke belakang, dan tiba-tiba, 10 orang muncul entah dari mana. Seorang pria juga mengenakan celana ketat putih. Teman baik, ada 10 orang yang memakai pakaian mesum dan menjijikkan. Meskipun Chen Feng tidak tahan melihat langsung ke arah mereka, dia bisa merasakan bahwa 10 orang ini luar biasa. Menurut dewa kekuatan yang dirumorkan, diperkirakan pria ini benar-benar pria di depannya. Apa maksudmu? Baik dewa tinju maupun dewa pedang sama-sama menderita kekalahan di tanganku. Apakah kamu akan membuat dirimu sengsara? Sungguh tak terbayangkan. Baru kemarin, keluarga Sengguang mengundang dewa pedang. Pada hari kedua ini, saya menemukan bahwa pendukung Wu Guo sebenarnya adalah dewa kekuatan. Di belakang sebagian besar Dewa Delapan Malam adalah klan kekaisaran. Tampaknya perjalanan ke domain O ini mungkin telah mempengaruhi kepentingan beberapa klan kekaisaran. Dewa kekuatan menyeringai dengan percaya diri dan berkata, saya telah mendengar tentang kekuatan Anda, ini sedikit menarik. Bagi saya hanya ingin membunuh beberapa orang yang menarik, jadi, maaf, izinkan saya membunuh Anda. Chen Feng segera berkata. Menyipitkan matanya, dia merasakan keanehan yang sulit dipahami pada dewa aneh itu. Bab 1163. Hampir semua makhluk luar biasa yang ditemui Chen Feng adalah makhluk luar biasa yang utama. Dewa tinju, dewa pedang, dewa jahat, Ling Yang, Si Guangji, dan Yan Mo. Mereka semua baru saja menerobos belenggu sang master dan memasuki alam yang lebih tinggi. Alam ini adalah eksistensi luar biasa yang menentang surga. Namun, banyak dari mereka yang hanya mengembara di alam primer yang luar biasa. Jika Anda ingin maju ke tingkat transendensi menengah, Anda perlu memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Pemahaman seperti ini seringkali merupakan peluang yang hanya bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Terus terang, setelah mencapai level ini, sangat sulit untuk ditingkatkan. Sejauh ini, di antara orang-orang yang ditemuinya, hanya ada satu orang yang berusia 9.000 tahun dan telah menyentuh ambang batas transendensi perantara. Alasan mengapa Jiu Qiansui mampu menyentuh ambang transendensi menengah tidak terlepas dari keterampilan nasional lagu naga emas. Teori Buddha yang mendalam dan 8 naga surgawi yang saling melengkapi menciptakan kekuatan mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Adapun Chen Feng sendiri, setelah mengaktifkan api penyucian Devil May Cry, dan kemudian melepaskan jarum penyegel tulang kedua yang terakhir, dia mencapai kekuatan dasar yang luar biasa. Karena mempelajari lagu naga emas, ditambah dengan kekuatan ledakan yang mengerikan dan refleks dari orang yang sangat gesit, saya hampir mencapai kondisi luar biasa tingkat menengah. Tapi pria yang tampak sangat malang di depannya ini memberi perasaan aneh pada Chen Feng. Dengan kata lain, aura lawannya adalah aura transenden tingkat menengah. Yang paling aku benci dalam hidupku adalah pria yang mengenakan pakaian ketat.
Aku harus mengulitimu. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain sangat kuat, itu tidak masalah bagi Chen Feng. Hasil suatu pertempuran bergantung pada banyak faktor selain kekuatan itu sendiri. Seperti pertunjukan di tempat, seperti naluri bertarung dan indera penciuman. Dalam aspek ini, dia sama sekali tidak lebih buruk dari siapapun. Menarik, tapi jangan mengecewakanku. 3 keterampilan fisik terbaik adalah kecepatan. Salome menyeringai, tiba-tiba melintas, dan bergegas menuju Chen Feng dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sangat cepat bahkan Chen Feng pun terkejut. Saya merasakan bayangan putih menghantam saya, dan bayangan putih itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Tinju Tianhuang. Melihat ini, Chen Feng tidak memikirkan apa yang dia pikirkan dan menggunakan kekuatan tinjunya seperti beruang yang marah. Dia meninju dan langsung menuju bayangan putih. 3 keterampilan unik dalam keterampilan fisik, barbar. Mata Salome fokus dan dia juga meninju. Tepat sebelum meninju, kekuatan mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Tampaknya lengan kanan ramping pihak lain tiba-tiba menjadi lebih kuat. Keduanya hendak bertukar tinju, tetapi pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan Chen Feng muncul. Saya melihat lengan kanan Salome tiba-tiba menekuk, menyebabkan seluruh kepalan tangan menyimpang. Setelah menyimpang, dia berbalik dan bergegas menuju kepala Chen Feng lagi. Lengannya bahkan tidak terlihat seperti memiliki tulang, mereka bisa ditekuk sesuka hati. Chen Feng kaget dan tinjunya kosong. Dan tinju lawan, yang menempel di lengannya, langsung menuju ke pintu. Jaraknya terlalu dekat dan dia tidak bisa mengelak lagi. Namun, sebagai orang yang sangat sensitif, kemampuan reaksi instan Chen Feng jelas di luar jangkauan orang biasa. Melihat tinju menuju wajahnya, kepalanya dimiringkan hingga ekstrim. Tinju Salome melesat melewati wajah kirinya. Apa-apaan ini? Meskipun pukulan ini menggesek wajah Chen Feng, tetap saja melukai wajah Chen Feng karena penjaga Qi. Chen Feng diam-diam mengutuk, dia harus mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Jika wajahmu baru saja dipukul oleh lawan dan penampilanmu hancur, itu akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Memikirkan hal ini, saya merasa sangat marah. Dia menginjak kakinya dan meluncur mundur, menjaga jarak dari Salome. Meskipun saya telah menerima banyak pukulan ketika saya besar, hampir tidak ada yang berani memukul wajah saya. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap saat dia mengusap pipi kirinya. Dia telah memutuskan untuk membunuh pria ketat ini. Salome juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan kemampuan reaksi yang begitu kuat dalam kondisi ekstrim. Apakah kamu adalah tubuh orang yang sangat sensitif? Salome bertanya setelah sedikit ragu. Dari reaksi ekstrim Chen Feng barusan, tidak sulit untuk menentukan hal ini. Chen Feng menggerakkan bahunya, lalu dia berkata, "Ya." Kemudian, dia membungkuk, dan aura gelap dan menyeramkannya menjadi semakin kuat. Devil May Cry in Hell telah diaktifkan sepenuhnya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Di saat yang sama, gelombang auman naga membubung ke langit dari tubuhnya. Tiba-tiba, langit dan bumi seolah-olah berubah warna dan hujan turun melintasi langit. Mengajarkan kebaikan nasional. Ada lebih dari satu jenis. Salome layak menjadi orang luar biasa tingkat menengah, dan dia memang berpengetahuan luas. Segera terlihat jelas bahwa Chen Feng memiliki 2 jenis keterampilan tradisional nasional di tubuhnya. Wajah yang awalnya percaya diri perlahan berubah menjadi ragu-ragu. Dengarkan perintahku dan bergabunglah denganku dalam membunuh Chen Feng. Memikirkan hal ini, Salome mengubah sikap arogannya dan menjadi berhati-hati. Tanpa mempedulikan mukanya sama sekali, ia pun mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Ya. Setelah menerima pesanan, 10 orang yang mengenakan pakaian ketat bergegas maju. Dalam sekejap, situasi di lokasi kejadian berubah menjadi situasi 1 lawan 1. Kucing malam seperti binatang. Meski menghadapi 11 musuh, Chen Feng memilih untuk memimpin serangan. Dia berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, dan untuk beberapa saat, dia bahkan membungkukkan tubuhnya sepenuhnya dan berlari di tanah dengan keempat anggota tubuhnya, persis seperti binatang buas. Naik. Salome melambaikan tangannya dan memimpin 5 pria tersembunyi itu naik turun untuk menyerang Chen Feng. Tiba-tiba, perkelahian dengan perbedaan jumlah yang besar dimulai. Guo segera bangkit dan bersembunyi di balik pohon. Dia masih kaget, tapi perlahan menjadi tenang. Dengan kehadiran dewa-dewa aneh, Chen Feng pasti akan mati kali ini. Karena kekuatan dewa kekuatan lebih unggul dari dewa pedang. Di kejauhan, Aphrodite bersandar pada ibunya sambil menggosok jari-jarinya dengan gugup.
Meskipun Chen Feng adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dalam hatinya. Namun, menghadapi pengepungan 11 orang masih membuatnya sangat khawatir. Di meja VIP, diam-diam Leo merasa bangga. Dengan adanya dewa kekuatan, dia tidak takut dengan trik apa yang bisa dilakukan Chen Feng lagi. Jadi, dia membawa anggota keluarga cahaya suci ke tubuh Rou Xiao dan membawa tubuh Rou Xiao ke kursi tamu. Jika dewa kekuatan mengalahkan Chen Feng, dia sendiri yang akan membunuh Chen Feng. Jika dewa kekuatan membunuh Chen Feng, dia akan menghancurkan tubuh Chen Feng menjadi abu. Singkatnya, kita harus membalaskan dendam Rou Xiao. Tidak jauh dari Leo, Louis ke-16 berbalik dan bertanya kepada Rodin dan Parker, kali ini, saya telah mencoba yang terbaik untuk membantu Chen Crazy. Seharusnya tidak ada kecelakaan. Yang mulia, jangan khawatir. Parker berkata dengan sangat tegas, Chen Gila adalah dewa di dunia ini. Dia adalah keberadaan seperti dewa dan tidak akan pernah kalah. Louis ke-16 mengangguk dalam diam, tetapi ketika dia melihat kembali ke medan perang, dia tidak bisa menahan cemberut. Meskipun Chen Feng masih menunjukkan kekuatan yang menakutkan, menghadapi 11 orang, dia masih sedikit tegang. Dilihat dari situasi saat ini, sepertinya hal itu sudah agak berlebihan. Bab 1164. Chen Feng, yang penuh daya tembak, menggunakan kecepatannya sebagai burung hantu malam secara ekstrim. Bayangan gelap itu bergerak lincah dan gesit tanpa meninggalkan jejak. Namun meski begitu, dia masih mengalami beberapa pukulan. Kekuatan dewa kekuatan lebih besar dari dewa pedang, dan dia tidak sombong seperti dewa pedang. Setiap gerakan dan setiap gerakan adalah pertarungan. Dengan bantuan 10 orang teratas dan 5 orang tersembunyi, sangat sulit baginya untuk menolak. Pada saat ini, dia baru saja melawan kedua 5 tersembunyi, tetapi dia menerima tamparan lagi dari Salome di punggung. Dia terhuyung, kehilangan posisi bertahannya, dan langsung dikepung oleh orang lain. Pada saat ini, aksi Chen Feng untuk melangkah ke puncak dewa muncul kembali. Saya melihatnya melompat langsung ke udara, dengan kekuatan ledakan yang begitu mengerikan sehingga orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat ke atas dan menghela nafas. Mengambil kesempatan ini, Chen Feng membidik satu orang dan turun dengan kaki kanannya, seperti meteor yang jatuh. Saya di sini untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, Edibar membunuh panglima perang terakhir dan datang untuk membantu Chen Feng. Dia meraung dengan marah, dan jarum besi yang tebal bergegas menuju dewa kekuatan dan 5 makhluk tersembunyi di atas dan bawahnya. 3 keterampilan unik dalam keterampilan fisik, Yu. Melihat ini, Salome mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan menekuk langkahnya. Ini menginspirasi energi pertahanan yang menakutkan. Saya melihat jarum besi padat mengenai penjaga Qi-nya, tetapi dia tidak bisa lagi bergerak maju, diblokir sepenuhnya oleh penjaga Qi. Melihat orang lain, mereka pun mengambil tindakan untuk melawan jarum besi. Kematian. Tiba-tiba kata, kematian, terdengar dari udara. Saya melihat Chen Feng terbang ke bawah, membidik ke arah salah satu 5 tersembunyi yang menahan jarum besi, dan menyerang dengan dampak yang menghancurkan. Mendengar ledakan, Chen Feng langsung menendang pria itu ke atas batu putih dan mati di tempat. Chen Gila, kamu membunuh bangsaku, aku ingin kamu mati. Melihat anak buahnya dibunuh, Salome sangat marah dan berteriak dengan marah. Penjaga udara yang menakutkan itu bergegas keluar, langsung membubarkan jarum besi Edibar. 3 keterampilan fisik yang unik, kecepatan. Matanya menjadi dingin dan dia bergegas menuju Chen Feng dengan kecepatan yang menakutkan. Bagus sekali. Tangan kanan Chen Feng bersinar dengan pedang putih, siap menghadapi musuh. Tapi pada saat ini, Salome, yang semula menyerang ke arahnya, tiba-tiba berbelok ke kanan dan bergegas menuju Edibar. Belokan sudut kanan ini luar biasa. Tubuhnya terpelintir hingga ekstrim, hampir terpelintir menjadi simpul. Namun dalam keadaan ini, justru berbalik tanpa melambat sama sekali. Perubahan mendadak ini tidak terduga oleh Edibar. Karena lengah, dia tidak bisa lagi mengelak dan hanya bisa mengendalikan jarum besi di depannya untuk menyerang Salome. Namun, tubuh Salome dikelilingi oleh perlindungan energi yang menakutkan. Semua jarum besi yang datang ke arahnya dibelokkan. Skyfish. Lengan kanan Salome terlihat terpelintir hebat saat berlari. Seperti memelintir handuk, seluruh lengan kanannya terpelintir beberapa kali. Segera, dia meninju dengan tangan kanannya dan melepaskan lengan kanannya. Segera, lengan kanannya berputar dengan cepat, menimbulkan badai yang dahsyat, menggerakkan tangan kanannya, dan bergegas menuju Edibar dengan kekuatan menghancurkan dunia. Edibar benar-benar tercengang, secara naluriah mengarahkan jarum besi untuk memblokirnya di depannya.
Tapi tinju Salome yang menakutkan menghamburkan semua jarum besi itu. Kekuatan pukulannya terus berlanjut, dan mengenai dada Eddie Bar dengan keras. Dampak mengerikan itu langsung membuat tubuh besar Eddie Bar terbang menjauh. Dengan suara, wow, Eddie Bar terjatuh ke tanah dengan keras, mengeluarkan darah dari mulutnya. Dia merasa dadanya patah dan organ dalamnya kram. Setiap nafas terasa sangat menyakitkan. Bunuh dia. Salome melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan 9 orang di belakangnya berkumpul di sekitar Eddie Bar. Eddie Bar. Setelah melihat ini, Chen Feng menjadi sangat cemas. Kali ini, Eddie Bar adalah temannya dan banyak membantunya. Dia tidak boleh menyaksikan Eddie Bar dikepung dan dibunuh. Busur yang mengalir. Dia berlari ke depan dengan kecepatan ekstrim, mengayunkan pedang putih di tangan kanannya. Cahaya putih bersinar di langit, meninggalkan lengkungan sempurna. Energi pedang tajam langsung mendorong mundur semua orang yang mengepung Eddie Bar. Mengambil kesempatan ini, Chen Feng bergegas maju, mengambil Eddie Bar, dan berlari keluar dari pengepungan. Hei, kamu belum mati, kan? Chen Feng bertanya sambil berlari dengan Eddie Bar di punggungnya. Darah dari mulut Eddie Bar melonjak ke bahu kiri Chen Feng. Dia sekarat dan berkata, aku belum mati, tapi aku tidak bisa membantumu bertarung. Setelah mendengar ini, Chen Feng merasa sangat bersalah. Dia mendatangi Aphrodite dan Anaye dan dengan lembut menurunkan Eddie Bar. Aku akan membalaskan dendammu. Berbisik kepada Eddie Bar, Chen Feng berbalik. Kemarahan yang keluar dari dirinya terlihat dengan mata telanjang. Dia tidak pernah terlalu membenci Eddie Bar. Saat itu, karena dirinya sendiri, Eddie Bar ditangkap oleh Dark Abyss. Merupakan hal yang menggembirakan baginya untuk akhirnya menjadi rekan seperjuangan Eddie Bar lagi. Namun kini Salome telah melukai Eddie Bar dengan parah, bagaimana hal tersebut tidak membuatnya marah. Chen Feng, kamu tidak punya penolong sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Mata Salome membelalak, penuh niat membunuh. Dengan lambaian tangannya, 95 tersembunyi yang tersisa yang mengenakan celana ketat putih berdiri bersamanya dalam formasi seperti langkah. Chen Feng hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat sekelompok bayangan hitam bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi di kejauhan. Di saat yang sama, Salome juga merasakan momentum menakutkan datang dari belakang, dan segera berbalik. Saya melihat Dewa Jahat Hermes datang di tengah hujan dan menyerang Salome secara tiba-tiba. Salome kaget, karena meski tidak mengenal Hermes, ia bisa merasakan temperamen gelap Hermes yang tak tertandingi. Pada saat ini, ada musuh yang kuat di depan dan di belakangnya, dia mengertakkan gigi dan berteriak kepada bawahannya, mundur. Setelah berteriak, dia mengabaikan 9 orang itu dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dewa Malam. Raja Hantu. Ke-9 orang itu tercengang, tetapi mereka telah menahan serangan teroris dari Chen Feng dan Hermes. Begitu jurus Dewa Malam muncul, cahaya putih menyala. Leher salah satu 5 tersembunyi terputus seluruhnya. Cakar gelap Raja Hantu bahkan langsung menggores kepala seorang 5 tersembunyi. Setelah itu, 7 orang yang tersisa mengikuti Salome dan melarikan diri menuruni gunung. Chen Feng, mari kita tunggu dan lihat. Suara mengancam Salome datang dari kejauhan. Chen Feng sangat marah dan awalnya ingin mengejarnya. Namun saat ini, masalah Sekte Dewa Surgawi belum terselesaikan, jadi dia bisa menahan desahan ini untuk saat ini. Dia berkata kepada Hermes, Eddie Bar terluka parah. Bawa dia menemui Dipper dan biarkan Dipper menyembuhkan Eddie Bar. Hermes mengangguk dan melangkah maju untuk mengambil Eddie Bar. Segera, dia segera turun gunung. Karena kemunculan Hermes, Salome, Dewa Kekuatan, diusir. Dengan cara ini, Gunung Dewa Kuno saat ini sekali lagi berada di bawah kendali Chen Feng. Wu Guo dan Leo telah menjadi ikan di talenan. Wu Guo, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, mata Chen Feng tertuju pada Wu Guo di belakang pohon besar. Bab 1165. Mata semua orang langsung tertuju pada Wu Guo. Dapat dikatakan bahwa Wu Guo sangat malu saat ini. Kekuatannya dikosongkan oleh 5 tetua dan Gaia, dan 8 tuan besar tidak mematuhi perintah sama sekali. Ketergantungan yang paling kuat adalah Dewa Kekuatan Salome. Tetapi pada saat ini, Dewa Kekuatan juga dikalahkan oleh Chen Feng dan Dewa Jahat. Hampir dapat dikatakan bahwa dia sudah sendirian. Chen Feng, kenapa aku harus lari? Jangan berpikir jika kamu membunuh Rou Xiao, kamu bisa menjadi penyembah matahari. Biar ku beritahu, tidak peduli apapun, anggota Sekte Surgawi tidak akan pernah menerima orang berkulit kuning dari domain Ye.
menjadi penyembah matahari dan kemudian menjadi paus. Tanpa jalan keluar, Wu Guo berhenti berlari dan mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke atas batu putih. Bahkan jika dia kalah, bahkan jika dia akan dibunuh, dia tidak akan pernah membiarkan Chen Feng sukses dengan mudah dan menjadi paus. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, Wu Guo, menurutmu apakah aku benar-benar tidak dapat membuktikan bahwa akulah orang yang ditunjuk oleh paus tua untuk menyembah matahari? Sambil mencibir, di bawah tatapan semua orang, dia mengambil perekam suara. Lalu, di depan semua orang, dia menekan tombol play. Segera, percakapan yang jelas terdengar dari perekam. Yang mulia. Suara ketiga paus, Ibrani, Gaia, dan Ugo, terdengar lebih dulu. Kemarilah. Seru paus dengan lembut. Bahkan mungkin Anda sangat aneh, mengapa saya setuju untuk membiarkan seorang pria dari kerajaan naga, menjadi pengorbanan matahari dari sekte surgawi. Anda tahu, pengorbanan matahari dari sekte tersebut berarti Anda akan menjadi paus dari sekte surgawi. Kata paus dengan suara lemah, berbicara dengan Chen Feng. Di tengah-tengah, terjadi percakapan antara Chen Feng dan paus di rumah sakit. Akhirnya, suara paus berkata, kalian bertiga adalah andalan sekte surgawi. Pada saat ini ketika sekte surgawi baru dan lama berubah, Anda harus bekerja sama untuk membantu sekte surgawi mengatasi kesulitan. Sekarang karena masalah identitas Chen Feng dari kerajaan naga, banyak orang diam-diam berkolusi, menunggu kematianku untuk memberontak. Dengan masalah internal dan eksternal, saya hanya berharap kalian bertiga dengan tulus membantu Chen Feng dan Dewi, agar sekte surgawi dapat diwariskan dengan lebih baik. Siapapun yang menentang Chen Feng saat ini akan murtad. Suara ketiga paus berkata, saya akan menuruti kehendak paus. Setelah rekaman diputar, adegan menjadi gempar. Sesuai dengan maksud paus tua dalam rekaman itu, dia memberikan gelar pengorbanan matahari kepada Chen Feng. Wajah Wu Guo berubah jelek. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Feng memiliki rekaman ini di tangannya. Mengangkat pena perekam di udara, Chen Feng berkata dengan anggun, kepada siapa paus tua itu memberikan posisi penyembah matahari. Saya yakin semua orang telah mendengarnya dengan jelas melalui alat perekam. Mengenai keaslian yang ada di dalam alat perekam ini, Anda bisa meminta profesional untuk memverifikasi rekamannya kapan saja. Selain itu, Gaia juga hadir, jadi Anda juga bisa bertanya. Kali ini, sebelum datang ke O-Domain, saya menyiapkan pena perekam ini, yang sangat berguna. Ketika saya bertemu dengan paus tua, saya khawatir akan terjadi kesalahan, jadi saya menyalakan perekam dan merekam percakapan tersebut. Namun, saya tidak sepenuhnya yakin apakah anggota gereja akhirnya bisa menghilangkan dendam terhadap kulit kuningnya. Di bawah tatapan semua orang, Pendeta Gaia berkata, ya, sebelum paus tua meninggal, dia menyerahkan posisi pengorbanan matahari kepada Chen Feng. Wu Guo lah yang memberontak dan membunuh Ibrani lama, bersekutu dengan keluarga cahaya suci, mencoba mendorong Rou Xiao menjadi tuan laki-laki pengorbanan matahari. Dia telah diancam oleh Wu Guo sebelumnya, tetapi sekarang setelah Wu Guo berakhir, dia tidak perlu takut, apalagi menyembunyikan apapun. Begitu pernyataan ini keluar, keributan di lokasi kejadian semakin kencang. Hampir bisa dipastikan apa yang dikatakan Chen Feng benar. Tetapi semua orang benar-benar tidak mengerti mengapa paus tua ingin mewariskan posisi warisan kepada seseorang dari domain Y. Mereka tidak mengatakan bahwa hal ini sepenuhnya dapat diterima. Chen Feng melanjutkan, para dewa telah menjelaskan kebenarannya sebelumnya, jadi tidak perlu bertanya lagi. Wu Guo diam-diam berkolusi dengan keluarga Seng Guang dan memberontak melawan keinginan paus lama. Semua orang akan dihukum. Hari ini, saya akan menghukumnya. Kamu bajingan, pukul dia sampai mati. Sekarang situasinya hampir dapat ditekan, nasib Wu Guo dan keluarga Seng Guang telah diputuskan. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah pengakuannya oleh jemaah. Sangat mustahil baginya untuk mengubah ras dan warna kulitnya, dan dia merasa warna kulitnya jauh lebih mulia daripada ras di O-Domain. Satu-satunya cara yang tersisa adalah membangun otoritas. Bagaimana cara membangun otoritas? Selain pembunuhan tadi, langkah selanjutnya adalah menghajar Wu Guo sampai mati. Dengan begitu, Anda pasti akan membangun otoritas Anda. Banyak jemaah yang berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang benar-benar menanggapi Chen Feng. Melihat hal ini, Aphrodite menjadi cemas dan berteriak, apa yang salah dengan Chen Feng yang berasal dari alam Ye? Agama surgawi adalah kepercayaan semua manusia. Aturan manakah yang mengatakan bahwa hanya mereka yang berasal dari alam O yang dapat menyembah matahari dan menjadi paus? Begitu pernyataan ini keluar, perbincangan semakin kencang.
Terlihat wajah semua orang penuh kebingungan. Penatua Agung Abel tidak tahan lagi dan berkata kepada Afrodite, Dewi terkasih, sekte Dewa Surgawi selalu tersebar di alam O, dan tidak pernah ada sejarah orang-orang dari kerajaan naga menjadi penyembah matahari. Ini bukan kekakuan kita, tapi soal warisan yang penting jangan dianggap enteng. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung mendapatkan kepercayaan dari banyak orang beriman. Sama sekali tidak. Seseorang dari domain Y tidak akan pernah bisa menjadi paus. Saya juga tidak setuju. Ini adalah penghujatan terhadap agama Dewa Surgawi. Mintalah pilihan baru dari manusia pengorbanan matahari. Semua orang mengatakan sesuatu kepadaku, hampir semuanya tidak menyetujui Chen Feng. Melihat ini, Chen Feng benar-benar tidak senang. Dia perlahan berjalan menuju Wu Guo, dengan ekspresi dingin dan mata penuh niat membunuh, yang bisa menelan orang begitu saja. Chen Feng, jangan lihat aku seperti ini, percuma. Aku tahu aku pasti akan mati hari ini, dan itu tidak masalah. Tapi, kamu bahkan tidak ingin menjadi penyembah matahari, apalagi paus, kulit kuningmu, tidak layak. Wu Guo tertawa keras, penuh ejekan. Meski gagal, Chen Feng juga tidak berhasil. Jadi tidak ada pemenang dalam pertarungan ini. Dia sudah puas dengan akhir cerita ini. Karena kamu tidak peduli dengan hidup atau mati, maka aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka. Mata Chen Feng menjadi dingin, dan kemudian dia berlari menuju Wu Guo seperti binatang buas. Momentum yang menakutkan dan mata yang haus darah itu begitu menakutkan. Matilah! Teriaknya, dan dia melompat tinggi. Tendangan Chen Feng, yang berisi seluruh kekuatannya, menendang perut Wu Guo. Saat itu, Wu Guo terbang keluar. Ia terbang keluar dari batu putih dan tanpa henti, langsung menghantam patung kuno itu. Dampak yang sangat besar menghantam patung kuno itu secara langsung, menciptakan lingkaran besar pola laba-laba. Retakan tersebut menyebar dengan cepat dan langsung menyebar ke seluruh patung batu. Suara, klik, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berguling, langsung mengubur tubuh Wu Guo. Patung kuno yang paling dihormati dari Sekte Tianxian hancur berkeping-keping, dan seluruh pemandangan menjadi sunyi. Namun ketika orang-orang melihat patung kuno yang hancur, mereka semua tercengang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.